Nah, saudara, jadi ketika suku-suku Israel berjalan di padang belantara, mereka membawa perkakas-perkakas tabernakel dan tabut perjanjian. Mereka mengikuti awan kemuliaan yang merupakan gambaran dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi mereka harus berjarak ya, beberapa ribu kaki di belakang para imam yang membawa tabut supaya jangan menyusul dan melihat ke arah mana perginya dan kapan akan berhenti. Jadi orang-orang Israel itu punya jarak antara para imam yang mengangkat tabut. Tabut itu isinya adalah di atasnya itu ada tutup pendamaian. Dan di atas tutup pendamaian itu ada dua kerum yang melambangkan pujian. Dan ketika tabut ini bergerak, berarti kemuliaan Tuhan itu bergerak bersama dengan mereka. Itu dibuktikan dengan hadirnya tiang awan pada siang hari atau tiang api pada malam hari, saudara-saudara. Jadi pergerakan mereka ini kita di belakangnya ngikutin, saudara-saudaraku. Zaman dulu memang harus berjarak. Berjarak ini contohnya ya, saudara-saudaraku, ini gambarnya. Ini antara para pemuji dengan para yang mengangkat tabut ini harus ada jarak dengan orang biasa yang mengikuti barisan di belakangnya, yang membawa peralatan-peralatan tabernakel lainnya. Harus ada jarak, saudara. Gak boleh terlalu dekat, tapi ini sedang menandakan betapa kudusnya kemuliaan Tuhan itu. Nah, zaman sekarang, saudara-saudaraku, jarak itu sudah didekatkan. Oleh kuasa darah Hamasiah, tidak ada lagi jarak. Kita sudah didekatkan. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia, saudara-saudara. Ini yang dijanjikan Tuhan dalam perjanjian baru. Jadi kita harus memahami hal ini bahwa antara kita dengan Bapa Yahweh, dengan Ruach HaKodes, itu sudah benar-benar menyatu. Dia ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Jadi ingat, tubuhmu itu harus tetap menjadi tubuh yang kudus, sama seperti para imam ini. Karena kekudusannya mereka berlayak untuk memikul tabut ini. Kalau mereka tidak kudus, mereka langsung mati, saudara-saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita tentunya, saudara. Kita bawa tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Oke? Nah, Yosua 3 ayat yang kelima mengatakan, lalu Yosua berkata kepada umat Israel, kuduskanlah dirimu, sebab esok Yahweh akan melakukan perbuatan ajaib di antara kami. Mau lihat hal yang ajaib? Kuduskanlah dirimu, saudara. Persiapkan diri. Naikkan pujian, hadirat Tuhan nyata. Kalau hadirat Tuhan nyata berarti saudara kudus. Saudara tahu nggak sih, itu semak belukar yang Musa lihat itu menyala, ya, tapi tidak terbakar hangus. Kenapa? Karena kuasa hadirat Yahweh itu menguduskan. Kalau itu tidak dikuduskan, api Yahweh itu jangankan Yahweh-nya sendiri, kilatnya, petirnya saja menyambar semak belukar pasti hangus, saudara. Ya, jadi ingat baik-baik, kalau saudara bisa didiami oleh Roh Kudus, berarti Dia berkenan kepada hidupmu. Berarti engkau dianggap sebagai baitnya yang kudus, saudara. Karena itu ayo kita jaga kekudusan ini, supaya Dia selalu menyatakan perbuatan ajaibnya di antara kita. Amin, saudara. Oke? Ya. Baik, saudara. Israel yang terdiri dari 12 suku itu bertanya kepada Elohim. Ketika harus memerangi suku Benyamin karena perbuatan salahnya di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 20 ya. Suku manakah yang harus memimpin bala tentara Israel dalam peperangan? Itu Hakim-Hakim 20 ayat 18. Kemudian mereka berangkat menuju Betel. Di sana mereka bertanya kepada Elohim, katanya, siapakah dari kami yang harus lebih dulu maju menyerang keturunan Benyamin? Maksudnya dari kami itu dari suku-suku kami, ada 12 suku ya. Yang satu tinggal 11 lagi karena keturunan Benyamin ini sudah melakukan sebuah perbuatan yang sangat tercela sekali gitu ya. Nah, lalu siapakah dari kami yang harus lebih dulu maju berperang? Apa jawaban Yahweh? Suku Yehuda. Nah, sudah tahukah ada suatu rahasia dalam kata Yehuda? Saudara belum tahu? Ini rahasia. Oh, ini dulu, ini gambarnya. Ini suku Yehuda. Itu anak yang nomor 4 sebetulnya ya. Ruben, Simeon, Efraim baru. Efraim itu dari Yusuf ya. Bukan anak nomor 4 ya. Memang ini dari urutan tanahnya. Sorry. Yehuda itu berapa ya? Saya lupa ya. Tapi ini suku Yehuda, saudara. Ya. Ini ada 12 suku. Ini nggak diurut. Ya.
Ya, oke. Jadi ini Efraim dan Manasye itu adalah dari Yusuf. Kita saja di dua suku. Ayo, kenapa jadi dua suku? Terus kalau gitu lebih dong, 13 suku dong. Kan anak-anaknya Israel ada 12, 13 dengan Dina. Ya, mengapa anaknya Yusuf jadi dua suku? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, oke. Jawabannya adalah suku Lewi tidak dihitung di sini, saudara-saudara. Ya, jadi anak Yusuf itu jadi dua anak Yusuf jadi masing-masing suku, suku Manasye dan suku Efraim. Nah, suku Manasye ini untuk menggantikan Lewi gitu ya. Suku Efraim untuk menggantikan posisinya atau tempatnya Yusuf, sehingga tetap 12 jumlahnya ya. Nah, yang pada zaman Hakim-Hakim pasal 20 itu bersalah adalah suku Benyamin, karena ada sebuah kejadian di mana mereka ada sebuah kejadian yang sangat-sangat mengerikan di situ ya, sehingga suku-suku lain itu harus menumpas ya, menumpas dalam arti bukan habis-habisan ya. Nanti ada sisa Benyamin, dan itu ada yang membuat mereka bertobat. Akhirnya suku Benyamin ini justru dekat dengan suku Yehuda pada waktu mendirikan kerajaan Israel Raya ya. Nah, jadi begini jadi dua suku ini Yehuda dan Benyamin itu di Israel Raya itu dekat. Pada zaman keturunan Daud itu mereka tetap menjadi dua suku yang dianggap Yehuda, sedangkan yang lain-lainnya itu sebagai suku-suku Israel gitu ya, suku-suku lainnya ini. Nah, jadi kalau dibilang 10 suku yang terhilang itu siapa aja? Ya itu dia, Ruben, Simeon, Efraim, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Issakhar, Zebulon, dan Manasye. Lalu kok dibilangnya 10 suku, bukan 11 suku? Kan yang satunya suku Yehuda. Ternyata Yehuda itu bercampur dengan Benyamin. Ya, oke. Nah, ya apa arti Yehuda? Nah, ini dia, saudaraku, ini rahasianya nih. Kenapa Tuhan bilang suku Yehuda yang harus memimpin? Ini dia, ternyata suku Yehuda artinya apa? Pujian. Yehuda itu artinya pujian. Pujian itu mengungguli semua senjata apapun dalam peperangan, di mana kita mengharapkan Elohim menyatakan kuasanya demi kita. Kalau kita mengharapkan Elohim yang berperang bagi kita, maka kita harus menaikkan pujian. Bukan kita membanggakan busur panah kita, atau anak panah kita yang tajam, anak panah kita yang lurus, anak panah kita yang seimbang, atau kita membanggakan pedang kita yang bermata dua-duanya tajam gitu, atau perisai kita yang kita selalu olesi dengan minyak. Gak bisa kita andalkan itu, saudara. Yang kita andalkan adalah pujian, saudara. Ya, ternyata suku Yehuda yang artinya pujian itu mengungguli semua senjata apapun dalam peperangan, di mana kita ya mengharapkan Elohim menyatakan kuasanya demi kita. Nah, Mazmur 100 itu memberi petunjuk pada kita bagaimana memasuki hadiratnya. Mazmur 100 ayat 4 ya, masuk hadiratnya dengan pujian. Jadi Judah means praise. Ya, Yehuda tuh artinya pujian, saudaraku. Pokoknya kalau di suku Yehuda yang namanya Yehuda itu ya para penari, para pemuji dan orang-orang. Makanya Daud itu kan Daud kan suku Yehuda. Dia tuh nggak malu-malu, saudaraku. Dia sampai sepertinya menurut Mikal, istrinya itu menelanjangi diri katanya ya. Dia menari-nari. Nah, kita kadang-kadang takut ya kalau menari-nari. Wah, gerakan apa sih ini, nggak bener kali ini. Padahal Tuhan ingin kita menari dan bersuka cita ketika menginginkan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mazmur 100 ayat 4 mengatakan, masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur, pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya, berkatilah namanya. Saudara, waktu kita masuk dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan bisa memasuki gerbangmu, terima kasih kami bisa memasuki pelataranmu, dan kami memuji Engkau, Tuhan yang layak menerima pujian, Tuhan yang sangat baik, kasih setianya kekal. Ya, saudara, puji dia. Bersyukur kepadanya, katakan terima kasih Tuhan. Saudara memuji dia, memberkati namanya, maka hadirat Tuhan nyata. Kemuliaan Tuhan akan membawa saudara bergerak. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sedangkan dia banyak puji jamahan.
Oke? Nah, dalam Yohanes 7, Yesus itu berdiri pada perayaan, itu perayaan Tabernakel ya, perayaan Pondok Daun ya, dan memberi pernyataan yang menggenapi apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang sumber air pujian yang berbual-bual mengalir dari bait suci ke laut mati. Penglihatan Yehezkiel ternyata digenapi oleh Yesua dalam Yohanes pasal 7 ya. Yesua berdiri pada perayaan Tabernakel itu. Jadi anehnya dia mengatakan soal kepenuhan Roh Kudus tapi bukan pada perayaan Shavuot ya. Dia menyatakannya pada perayaan Tabernakel ya. Dia menyatakan pada perayaan Tabernakel Yohanes 7 ayat 37 sampai 40 ya. Ya. Jadi Yesua berkata, "Mari datang kepadaku, ini aliran air hidup. Siapa yang haus? Siapa yang haus? If any man thirst, let him come unto me and drink." Ya. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya dan minum. Pada hari terakhir perayaan itu, perayaan Tabernakel, perayaan Sukkot, ketika suasana mencapai puncaknya, ya itu suasana gembira, saudara-saudaraku. Sukkot itu suasana gembira, suasana pujian. Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang merasa haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum." Lalu apa yang terjadi? Apa yang dia sebutkan selanjutnya? Siapa yang percaya kepadaku sebagaimana yang dikatakan kitab suci? Siapa yang percaya pada penglihatannya Yehezkiel gitu ya? Dari lubuk hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Lubuk hati saudara. Coba saudara pegang dadamu dan katakan, "Tuhan, terima kasih. Ternyata ini baik-Mu Tuhan." Sebab yang dilihat Yehezkiel air mengalir mulai dari mana? Dari bait suci, saudara-saudara. Itu dari lubuk hatimu, saudara-saudara. Itu suci, itu tempat hadiratnya Tuhan, kehidupan, sungai air kehidupan. Apa yang dia katakan itu dalam ayat 35 oleh mereka yang percaya kepadanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum turun, sebab Yesua belum dimuliakan. Jadi saudaraku, ini adalah tentang roh. Jadi yang berhadirat di kita itu adalah Roh Kudus, saudara. Ya, setelah Yesus dimuliakan, murid-murid menerima kehadiran Roh Kudus. Sama di zaman kita ini, zaman anugerah ini, zaman gereja ini. Yesus sudah dimuliakan 2000 tahun yang lalu. Kita mendapatkan janji pemateraian, yaitu Roh Kudus, dan ketika kita dipenuhi, hadiratnya itu penuh di dalam kita, saudaraku. Mungkin mula cuma semata kaki, tapi kemudian selutut, kemudian sepinggang, dan akhirnya kita betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Nah, inilah yang akan membawa kita mengalir dan menunjukkan kemuliaan kepada siapapun. Kemana kita pergi, maka yang mati akan dihidupkan. Kemana kita pergi, yang sakit akan disembuhkan. Ini harus terjadi pada kita, saudara-saudara. Ini harus terjadi pada kita, saudara.